Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Putri Cahyano Fitri. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas satu materi mendasar tapi sangat menarik. Bersiaplah. Perkembangan komputer dari tahun 1940 sampai sekarang hingga nanti di masa depan. Apa itu komputer? Secara bahasa, istilah komputer diambil dari bahasa Latin computare yang berarti alat hitung. Dibuat serta didesain sebagai alat hitung untuk menghitung angka-angka. Sedangkan secara umum, komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi bermanfaat bagi penggunanya. Apa saja sih alat hitung yang menjadi inspirasi dari lahirnya komputer? Yang pertama, sempoa. Sempoa adalah alat kuno untuk berhitung yang dibuat dari rangka kayu dengan sederetan poros berisi manik-manik yang bisa digeser-geserkan. Sempoa dianggap menjadi awal dari lahirnya komputer. Yang kedua, kalkulator roda numerik atau numerical wheel calculator yang mempunyai 8 roda putar bergerigi. Fungsinya tentu saja sebagai pengolah angka. Yang ketiga, mesin analitik. Mesin analitik adalah mesin dengan perhitungan otomatis yang ditemukan oleh Charles Babbage. Yang keempat, mesin tik atau mesin ketik adalah mesin atau alat elektronik dengan sebuah set tombol-tombol. Apabila ditekan, menyebabkan huruf dicetak pada dokumen. Perkembangan komputer dibagi menjadi 5 generasi. Generasi pertama dari tahun 1940 sampai 1956. Selama periode ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangatlah sulit dioperasikan dan berbiaya sangat mahal. UNIVAC dan ENIAC adalah contoh komputer dari generasi pertama yang digunakan Badan Sensus Amerika Serikat. Ciri-ciri dari komputer generasi pertama adalah memiliki ukuran yang besar, menggunakan tub vakum, kapasitas penyimpanan kecil, kinerja lambat, dan memerlukan listrik yang besar. Generasi kedua dari tahun 1964 sampai 1971. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil. Dengan bentuk minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Di generasi kedua ini, bahasa pemrograman mulai dikenalkan, seperti contohnya COBOL dan Fortran. Teknologi penyimpanan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. IBM 7000, NCR 304, IBM 650, IBM 1401, Atlas, dan Mark III adalah contoh dari generasi kedua komputer. Ciri-ciri komputer generasi kedua adalah ukuran jauh lebih kecil dibanding dengan komputer generasi pertama karena penggunaan transistor, kinerja lebih cepat, daya listrik lebih kecil, dan muncul bahasa pemrograman COBOL dan Fortran. Generasi ketiga, tahun 1971 sampai 1980. Perkembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi. PDP strip 8, PDP strip 11, ICL 2900, IBM 360, dan IBM 370 adalah contoh dari komputer generasi ketiga. Ciri-ciri komputer generasi ketiga adalah penggunaan IC atau Integrated Circuit.
ditemukannya sistem operasi, ukuran komputer menjadi lebih kecil, harga terjangkau, memori lebih besar, kinerja lebih cepat, daya listrik lebih kecil, dan pertama kali penggunaan monitor, mouse, dan keyboard. Generasi keempat dari tahun 1980 sampai 2000-an. Di periode ini, prosesor mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Prosesor pertama Intel, 404 chip, mulai menjadi otak utama sebuah komputer. Saat periode inilah istilah personal komputer atau PC mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. IBM 4341, DEC 10, Star 1000, PUP-11, dan Apple II adalah contoh komputer generasi keempat. Ciri-ciri dari komputer generasi ini adalah dikembangkannya mikroprosesor, mulai digunakannya LSI, VLSI, dan ULSI. Hampir semua komputer sudah menggunakan GUI atau Graphic User Interface, efisien dan dapat dibawa kemana-mana seperti laptop. Generasi kelima, sekarang hingga nanti di masa depan. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara. Penggunaan pemrosesan paralel dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Ciri-ciri dari generasi kelima adalah memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Komputer memiliki kemampuan berbicara, mendengar, melihat, dan pastinya lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia.